Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat tarawih yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini tanggal malam 21 ya, kita sudah berpuasa selama 20 yang kalau menghitung mulai dari hari Minggu, dan mungkin 21 kalau yang berpuasanya hari Sabtu. Kita bersyukur kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk menjalani ibadah yang kesempatannya ini barangkali sangat disayangkan kalau memang kita tidak menggunakan kesempatan ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sekarang berarti malam tanggal 21, dan kalau di penanggalan Masehi itu tanggal 23. Nah, tanggal 23 2 hari yang lalu bangsa Indonesia merayakan yang biasa disebut Hari Kartini, yaitu pada 21 April. Nah, di dalam tanggal 21 April ini sepertinya viral, banyak yang memviralkan, yaitu potongan video pendek yang disampaikan oleh Kiai Haji Halwani menceritakan usulan Raden Ajeng Kartini. Karena menurut Kiai Halwani cerita ini jarang disampaikan orang. Ceritanya waktu usia 13 tahun yang setiap tanggal 21 April itu diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Kartini. Kartini pada waktu usia 13 tahun itu sudah mengaji Al-Quran. Dan kiainya adalah Kiai Soleh dari Mayong, sama dengan desanya Kartini. Dalam pengajian Al-Quran, Kiai Soleh ini menggunakan bahasa Jawa, jadi bahasa lokal, bahasa daerah. Kartini yang masih remaja itu, 13 tahun, itu termasuk yang setia mengikuti pengajian Kiai Soleh. Nah, suatu saat Kartini itu mengusulkan kepada Kiai Soleh, "Kiai," kata Kartini itu, kira-kira kurang lebihnya ya, "saya kok merasa hati saya tenteram mendengar penjelasan penafsiran Pak Kiai itu, Al-Quran ditafsirkan, dipahami menggunakan bahasa Jawa. Barangkali maksudnya adalah bahasa daerah. Kalau memang di Sunda, ya mungkin bahasa Sunda juga. Kalau boleh saya mohon Pak Kiai, tolong Al-Quran itu seluruhnya diterjemahkan saja ke dalam bahasa Jawa, agar kita para perempuan ini, kawan-kawan kita bisa mengambil pelajaran dan merasa membimbing kehidupan kita." Mendengar usulan Kartini yang waktu itu baru usia 13 tahun,
Kiai Soleh itu terkejut tetapi kemudian kata ceritanya Kiai Halwani ya, beliau menundukkan kepala dan meneteskan air mata karena beliau kagum anak yang usia 13 tahun kok begitu peduli. Ingin Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Akhirnya dijawab oleh Kiai Soleh bahwa menerjemahkan Al-Quran itu tidak mudah. Dibutuhkan peralatan, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, tafsir, nasakh mansukh, asbabun nuzul, nahwu dan sebagainya. Banyak ilmu, perangkat-perangkat yang untuk bisa kita memahami Al-Quran. Tapi kemudian dijawab oleh Kartini, Pak Kiai, saya merasa yakin dengan ilmunya Pak Kiai itu, Pak Kiai mampu untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Akhirnya selang beberapa waktu Kiai Soleh itu memanggil kembali Kartini. Mungkin setelah melalui satu proses perenungan, merasa terpanggil dengan permintaan Kartini itu, beliau mengatakan kepada Kartini, insya Allah saya doakan saja. Saya akan menerjemahkan Al-Quran 30 juz dengan bahasa Jawa. Doakan mudah-mudahan sampai menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Jawa. Nah ceritanya akhirnya mulailah penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, baru 13 juz ya. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, Kiai Soleh meninggal. Dan terjemahan itu akhirnya dicetak di Singapura, dan itu konon menurut penelitian Kementerian Agama merupakan tafsir pertama di Asia Tenggara yang menggunakan bahasa lokal. Cerita ini menurut saya adalah menegaskan bahwa memang sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra, sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu di dalamnya mengandung syifa, mengandung semacam bimbingan hati. Warahmatun, dan kasih sayang bagi kaum muslimin atau kaum mukminin. Oleh karena itu wajar andai kata bulan Ramadan ini orang ingin ataupun berusaha memanfaatkan kesempatan ini untuk tadabbur, untuk melakukan perenungan, untuk melakukan kajian yang ujung-ujungnya apa sebenarnya visi ataupun misi yang paling penting yang dibawa oleh Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 6.660 kurang lebihnya ayat. Tapi kalau kita cari apa yang paling penting, pesan apa yang paling penting dari Al-Quran, ya tentu kita kembali kepada Al-Quran itu sendiri, yaitu visi yang dibawa oleh Nabi. Apa itu visi Nabi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Visi Nabi adalah kami
diutus itu adalah untuk membawa cinta kasih, membawa kasih sayang kepada alam semesta. Bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada seluruh alam semesta. Hadirin jamaah sholat tarawih yang berbahagia. Oleh karena itu, wajar andai kata bukan hanya yang muslim ya, yang non muslim paling tidak saya bisa menyebutkan 2 orang. Satu, Michael Hart, yang menempatkan Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang paling berpengaruh di dunia melalui Al-Quran, yang menjadi mukjizat yang terbesar beliau. Yang kedua juga saya menemukan, ini non muslim ya, namanya Karen Armstrong. Beliau setahu saya seorang mantan biarawati Katolik, kemudian menjadi ilmuwan dan menulis sebuah buku yang diberi judul Muhammad, Prophet of Our Time. Muhammad adalah nabi bagi umat manusia masa kini. Kira-kira seperti itu. Itu bukan orang Islam yang mengatakan seperti itu. Kemudian satu lagi barangkali saya ingin sebutkan, namanya Maurice Bucaille. Maurice Bucaille itu mencoba membandingkan Al-Quran, Injil, dan sains. Jadi Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci Injil, dibandingkan dengan perkembangan sains. Apa temuan yang disampaikan oleh Maurice Bucaille, seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis ini? Beliau mengatakan, kalau dilihat dari isi Al-Quran yang berbicara tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, dan begitu kesesuaiannya isi-isi Al-Quran dengan perkembangan sains yang masa kini sekalipun, beliau mengatakan bahwa itu memang menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang mukjizat. Jadi mengandung informasi-informasi yang sebenarnya perkembangan sains pada waktu itu juga belum nyampe ke situ. Tapi setelah diteliti, dibuktikan kembali oleh ilmuwan-ilmuwan masa kini, terlihat ada kecocokan, ada kebenaran yang secara langsung maupun tidak langsung diungkap oleh Al-Quran. Hadirin jamaah sholat tarawih yang berbahagia, oleh karena itu syukur kalau memang pada bulan ini kita bisa menamatkan 1 juz atau 1 Al-Quran sepenuhnya, atau setidak-tidaknya bulan Ramadan ini kita gunakan sebagai bulan kontemplasi, bulan bertadabbur, untuk perenungan, merenungkan apa sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran dari Al-Quran untuk konteks kekinian. Mengapa? Karena bukan hanya 1 orang, 2 orang yang saya pernah membaca dan mendengar bahwa Al-Quran itu kalau kita baca dengan renungan-renungan yang lebih dalam, dihubungkan dengan konteks-konteks kekinian, maka Al-Quran sebenarnya memberikan jawaban juga. Jadi ibarat Al-Quran itu ibarat kitab suci yang hidup. Jadi selalu kalau dibaca kembali memberikan satu inspirasi baru dalam konteks di mana kita hidup dan memberikan pesan-pesan yang sifatnya kontekstual. Oleh karena itu pada kesempatan ini katakanlah kuliah atau 7 menit atau mungkin kurang ataupun lebih ya, kita mengajak
gunakanlah hari-hari terakhir bulan Ramadan ini dengan banyak merenung, banyak introspeksi diri, banyak mendalami apa pesan-pesan Al-Quran. Kira-kira apa yang bisa kita peroleh, kita petik dari pesan-pesan Al-Quran yang kita baca, yang kita imani, dan kita jadikan sebagai imam kita. Salah satu doa Al-Quran menurut saya juga doa yang terus-menerus menurut saya masih relevan. Itu doanya, Allahumma ij'alni bil Quran, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma nasitu waj'alhu li imaman wa nuran wa rahmah. Wa dzakkirni minhu ma nasitu waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, dan seterusnya. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.